Cek mic. Halo semuanya, selamat datang di Smaker, channel kesayangan mbak-mbak hijab yang diam-diam hobi joget di kamar. Waduh, tiktoker sekali ya. Ya udah deh. Halo cuy, apa kabar? Long time no see ya kan. Ya udah, gue beberapa hari kemarin lagi sakit dan meriang, jadi ya udah deh, gue malas ngonten gitu ceritanya. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Oke deh, tapi untuk hari ini gue bakal nemenin kalian lagi buat membawakan sebuah menceritakan gitu ya kan, menceritakan sebuah film yang berjudul Lodge Money tahun 2020. Dan ini film Korea ya, kalian bayangin aja, gue lagi meriang ya kan nonton film ini, jadi waduh pusingnya tuh atas bawah cuy. Waduh, pusingnya kepala atas bawah. Oke deh, film ini menceritakan tentang kehidupan cinta Pak Sutri yang kaya raya, di mana ternyata istrinya yang cantik itu dipaksa menuruti semua hasrat pria miskin coy. Waduh, bingung gak tuh gimana caranya? Oke deh, daripada penasaran, mending langsung kita mulai aja dan intro. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama John Seo dan wanita bernama Nani, yang merupakan pasangan suami istri yang baru aja menikah. Mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dan membuka sebuah kafe cuy di sana. Dan sebenarnya hubungan mereka kurang baik karena Nani dijodohkan oleh ayahnya yang merupakan sahabat baik dari ayah John Seo. Bahkan walaupun status mereka sudah pasangan suami istri, Nani ini masih sering menghubungi mantannya. Dan suatu hari saat Nani dan mantannya sedang berkendara melewati hutan, tetangganya yang bernama Dalho diam-diam merekam kebersamaan mereka, di mana Mas Dalho ini adalah preman pengangguran yang sering memalak warga sekitar coy, dan berencana menggunakan rekaman itu untuk dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan uang. Nah, Dalho merekam Nani itu dengan alasan yang sama, yaitu mendapatkan uang dari wanita kaya raya pemilik kafe di kampungnya itu. Dalam perjalanan pulang, mobil yang dinaiki Nani dan mantannya itu nggak sengaja menabrak Dalho yang tiba-tiba menyeberang di depannya. Namun bukannya menolong, mereka malah tancap gas dan kabur meninggalkan Dalho gitu aja. Tak disangkanya ternyata Dalho sengaja menabrakkan diri karena berniat memeras harta Nani lebih banyak lagi. Tapi karena Nani kabur, akhirnya dia memikirkan cara lain untuk menjalankan rencananya. Saat Nani sudah sampai di rumahnya, dia merasa tidak tenang karena kejadian tabrak lari itu. Kemudian John Seo yang melihat Nani melamun pun akhirnya menghampirinya dan melihat ada ranting pohon di kepala istrinya itu. Seketika dia menanyakan apa yang sudah terjadi. Lalu Nani mengatakan kalau dia habis jalan-jalan sebentar ke tengah hutan untuk mencari udara segar di sana. Gak lama kemudian Dalho menelpon Nani untuk meminta pertanggungjawabannya karena telah menabraknya di jalan. Mendengar itu, Nani pun langsung bersedia untuk membiayai pengobatan Dalho. Kemudian Nani bertanya pada Dalho dari mana dia bisa mendapatkan nomor HP-nya. Lalu Dalho mengatakan kalau dia dapat dari info loker yang pernah diunggah di marketplace oleh Nani. Setelah itu, Nani langsung mendatangi rumah Dalho untuk bertanggung jawab. Dalho yang niatnya hanya memanfaatkan keadaan pun langsung berakting kesakitan karena tangannya patah dan terluka. Sedangkan di rumah, John Seo khawatir karena istrinya itu tidak ada di rumah dan tidak bisa dihubungi. Dan gak lama kemudian ada seorang wanita yang datang untuk melamar pekerjaan di kafe miliknya. Dan John Seo pun langsung mewawancari wanita itu dengan menanyai tentang visi misi dan keahliannya dalam bidang marketing. Gak disangkanya wanita itu mengatakan kalau dia tidak mempunyai visi misi dan keahlian apapun dalam marketing. Tetapi dia mengatakan kalau dirinya adalah selebgram dengan banyak follower yang tentu saja mampu mendatangkan pengunjung ke kafenya. Mendengar hal itu, seketika John Seo menerima wanita itu menjadi karyawannya. Dan kita kembali ke Nani dan Dalho yang sedang ngobrol, di mana Dalho kemudian malah meminta Nani untuk melayani Dalho juniornya. Waduh. Tapi Nani menolaknya dan itu membuat Dalho membanting meja karena marah. Kemudian dia mengancam yang membuat Nani akhirnya terpaksa untuk melayani Dalho junior itu. Walalala.
Keesokan paginya, Jonso yang sedang jogging tidak sengaja melihat brosur iklan jamu kuat di tiang listrik. Kemudian Dalho yang melihat itu pun seketika mengetahui kalau Jonso Junior lemah. Kemudian dia mengajak Jonso untuk minum di rumahnya. Setelah itu, Dalho memberikan ramuan ajaib untuk perkembangan Jonso Junior, di mana ramuan itu merupakan jamu racikan leluhurnya turun-menurun. Lalu Dalho menyuruh Jonso untuk meminum jamu itu setiap mau tidur dan bangun tidur. Insya Allah manjur dan siap untuk bertarung adu mekanik. Jonso yang mendengar itu pun sangat berterima kasih dan langsung pamit pulang karena tidak sabar untuk meminum jamu tersebut. Sesampainya di rumah, Jonso pun langsung meminum jamu ramuan itu. Pada saat yang sama, wanita selebgram itu datang dan mengatakan kalau dirinya sudah siap untuk bekerja di kafe. Dan saat Jonso sedang memperhatikan pekerjaan si seleb itu, tak disangkanya Nani datang ke kafenya. Setelah itu, Nani menuduh selebgram itu dan mengatakan kalau dia pasti memiliki niat yang buruk. Karena dari penampilannya saja tidak mencerminkan kalau dirinya itu adalah karyawan kafe biasa. Dan tanpa basa-basi, si selebgram itu menunjukkan video rekaman di HP-nya memperlihatkan video Nani bersama mantannya di mobil yang pernah direkam oleh Dalho tempo hari. Nani yang terkejut hanya bisa terdiam. Kemudian dengan emosi, Nani mendatangi Dalho yang merupakan biang dari permasalahan itu. Namun bukannya minta maaf, Dalho malah ikutan emosi. Walalala. Di tempat lain, efek jamu ramuan yang sudah beraksi itu membuat Jonso menghampiri karyawan selebnya tersebut dan tanpa basa-basi dia langsung melancarkan aksi adu mekaniknya. Gak disangkanya seleb itu menggunakan kesempatan tersebut dan merekam kejadian itu menggunakan HP-nya. Singkat cerita, saat mereka sedang makan malam, Nani merasa cemburu karena dia melihat kalau suaminya semakin lengket aja dengan karyawan selebgram itu. Dan ditambah lagi karyawan baru gatelnya itu juga mengomentari kalau bakpao yang dibuat oleh Nani tidak enak dan sudah kedaluarsa. Mendengar hal tersebut, Nani pergi meninggalkan mereka. Saat Jonso memarahi karyawannya tersebut, tiba-tiba Dalho datang ke kafenya dan langsung memukul Jonso. Tak disangkanya, ternyata karyawan barunya yang mengaku selebgram tersebut merupakan istrinya Dalho. Kemudian Pak Sutri itu memberikan sebuah rekaman suara yang ternyata itu adalah suara di mana Jonso dan karyawannya itu sedang adu mekanik, cuy. Tanpa diketahui oleh Jonso, mereka sebenarnya sudah merencanakan semuanya untuk menjebak Jonso karena mereka ingin mengambil alih rumah dan harta miliknya. Lalu mereka mengancam Jonso akan melaporkannya ke polisi atas perbuatannya jika dirinya tidak menyerahkan semua hartanya sebagai tebusannya. Mereka juga menyuruh Jonso dan Nani untuk tinggal di rumah Dalho sebagai timbal baliknya. Di akhir film, Jonso dan Nani sudah pindah ke rumah Dalho, dan di sana terlihat Nani yang sibuk memindahkan semua barang dengan susah payah, sedangkan Jonso hanya duduk manis minum jamu ramuan itu. Dan filmnya pun tamat. Ending yang sangat mentamatkan, anjir. Ya gimana ya, aduh, namanya juga film Korea khusus yang kayak gini ya, mungkin ceritanya bisa aja agak aneh atau kayak gimana ya, tapi ya yang penting kan mbaknya cakep sih kalau menurut gua. Mbak Nani itu gemes-gemes gimandang gitu, waduh gimandang. Ya kenapa sih, maksudnya kenapa gitu orang kaya di sini malah takut sama orang miskin ya, padahal kalau mereka dilaporin ke polisi juga kan tinggal ditebus pakai duit aja gitu kan. Yang penting ada duit kan hukum lancar, waduh. Nggak berani mas. Secara mereka kan kaya gitu, maksud gua gitu. Juga mereka kalau ngeluarin duit buat ngelaporin kan nggak bakal miskin juga. Ya aduh entahlah. Oke deh, mungkin segitu aja dari Emon. Ya bisa, pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan main di hutan kali ya. Kalau gak mau dipukul warga. Oke deh, sekian dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you next time dan dadah.